Setelah kejadian itu, Edward pulang sambil terus memikirkan formula apa yang masih kurang dari penelitiannya. Di tengah perjalanan, ia menyadari bahwa telinganya mulai mengalami perubahan bentuk. Hal itu terjadi karena sudah cukup lama ia tidak mengkonsumsi darah segar. Karena kehilangan fokus sesaat, Edward tidak sengaja menabrak mobil lain hingga menyebabkan kecelakaan. Saat memeriksa keadaan para korban, ia terkejut karena ternyata mereka adalah manusia normal. Meski seorang vampir, Edward masih memiliki hati nurani. Ia segera membantu mereka masuk ke mobilnya tepat ketika sebuah mobil patroli melintas di lokasi kejadian. Sementara Edward mengalihkan perhatian polisi, seorang wanita bernama Audrey tanpa sengaja menemukan kartu identitas yang milik Edward dan mengetahui bahwa ia adalah seorang ilmuwan. Setelah berhasil meyakinkan polisi bahwa para korban melarikan diri ke arah hutan, Audrey dan teman-temannya segera pergi tanpa sempat mengucapkan terima kasih. You okay? Setibanya di rumah, Edward menonton siaran berita yang membahas pembangunan terowongan bawah tanah agar para vampir dapat beraktivitas pada siang hari tanpa terkena sinar matahari. Pemerintah juga menghimbau seluruh warga vampir untuk meningkatkan keamanan rumah masing-masing karena tingkat kriminalitas terus meningkat akibat krisis darah yang semakin parah. Tidak lama kemudian, Edward dikejutkan oleh kedatangan adiknya, Frankie, yang sudah lama tidak ia temui. Sebagai tanda rindu, Frankie membawa sebotol darah segar yang entah diperolehnya dari mana. Namun Edward menolak minumannya. Ia telah bertekad untuk tidak mengkonsumsi darah segar kecuali keadaan darurat atau dia benar-benar sekarat. Tak lama setelah itu, seekor vampir mengerikan datang menyerang rumah mereka setelah mencium aroma darah segar. Makhluk tersebut dikenal dengan nama Subsider. Subsider adalah vampir yang mengalami kelaparan ekstrim hingga akhirnya bermutasi menjadi makhluk liar dan ganas. Mereka tidak dapat kembali ke bentuk vampir normal serta memiliki kebiasaan menyerang sesama vampir maupun manusia. Setelah berhasil menghabisi Subsider tersebut, petugas keamanan akhirnya tiba di lokasi. Mereka menjelaskan bahwa akibat harga darah yang terus meningkat, banyak vampir miskin yang tidak mampu membeli darah dan akhirnya berubah menjadi Subsider. Karena itulah pihak keamanan terus melakukan patroli untuk memburu dan memusnahkan mereka. Larut malam, Edward tiba-tiba terbangun karena alarm rumahnya berbunyi. Saat diperiksa, ternyata Audrey diam-diam datang menemuinya. Karena melihat Edward tidak menyerang mereka saat kecelakaan sebelumnya, Audrey percaya bahwa Edward berbeda dari vampir lainnya. Ia kemudian menawarkan kerjasama untuk mengembalikan peradaban seperti dulu. Audrey memberikan sebuah alamat dan mengatakan bahwa jika Edward benar-benar menginginkan perubahan, maka ia harus datang ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Edward kembali bekerja di kantor. Di sana ia mendapatkan tekanan dari Charles yang menuntut agar proyek darah sintetis segera diselesaikan. Bukan tanpa alasan, jika penelitian itu terus mengalami kegagalan, perusahaan akan mengalami kerugian besar, bahkan beberapa